Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Gemini. Nah, untuk para sahabat Gemini di sini kita akan melihat akhir dari hubungan tidak jelas ini akan seperti apa. Nah, jadi ini untuk para sahabat Gemini, di mana kamu yang terjebak di sebuah hubungan yang menurut kamu tidak jelas hubungannya ya. Kita akan lihat akhir hubungan ini akan seperti apa ya. Tapi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin kamu ada yang bisa merasa cocok, ada yang merasa kurang cocok ya. Dan apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Gemini ya. Kita akan lihat akhir dari hubungan tidak jelas ini akan seperti apa untuk para sahabat Gemini. Akhir dari hubungan tidak jelas ini akan seperti apa? Untuk para sahabat Gemini, sekali lagi, akhir dari hubungan tidak jelas ini akan seperti apa? Untuk para sahabat Gemini, oke. Nah, di sini kita akan melihat untuk kondisi hubungan kamu saat ini ya, hubungan yang tidak jelas saat ini. Kartu pertama, lalu kartu kedua, kondisi hubungan yang tidak jelas. Nah, di sini kartu ketiga ya, untuk kondisi hubungan yang tidak jelas. Dan kita lihat akhirnya akan seperti apa ya untuk kartu pertama. Nah, kartu kedua, akhir hubungan ini akan seperti apa. Dan kartu ketiga, hubungan ini akan seperti apa akhirnya. Nah, di sini beberapa sahabat Gemini ya, mungkin bisa salah satu dari cerita ini ada yang mirip di cerita hidup kamu ya. Nah, kita akan lihat ya. Kondisi hubungan yang tidak jelas yang kamu rasakan saat ini di kartu pertama ini adalah tentang sebuah hubungan di mana terkadang seperti on off ya. Jadi kadang dianya menghilang, tidak jelas, kadang dia mendekat, hadir dengan penuh perhatian, hadir dengan ya momen-momen yang sweet banget ya. Tapi ketika tiba-tiba kamu lagi membutuhkan dia, tiba-tiba juga dianya seperti yang tidak bisa dicari. Bahkan menghilang ya tanpa kabar, tanpa bisa dihubungi, dan bisa juga kamu yang menelpon atau apapun ya tidak jelas ya, tidak terhubung atau bahkan tidak memberi kabar ya. Nah, ini yang membuat kamu juga bingung sebenarnya serius gak sih dia di hubungan ini ya. Sebagian di sini mungkin ada yang udah dekat, dalam arti dekat secara ini ya, dekat yang lebih dari sahabatan, mungkin memang belum berkomitmen atau belum berstatus ya, belum jadian. Nah, di sini tapi kamu sebenarnya udah yakin kalau orang ini memang punya perasaan sama kamu, sama halnya dengan kamu ya. Nah, tapi kenapa dia tidak memberikan sebuah status di hubungan kalian ya? Tidak yang mengajak kamu untuk jadian. Nah, mungkin ini juga yang membuat kamu merasa tidak jelas ya. Tapi sebagian lagi di sini mungkin para Gemini ada yang merasakan ya hubungan ini memang hubungan yang udah jadian ya. Kamu adalah pasangan dia adalah pasangan kamu. Tapi kadang-kadang yang dia tunjukkan justru seperti bukan seorang pasangan ya. Kadang menghilang sesukanya dia dan ketika dicari ya alasannya lagi sibuk ya, lagi sibuk, dan lagi sibuk. Dan kamu juga bingung kesibukannya ini mengapa bisa sampai menjadi lebih diprioritaskan daripada kamunya sebagai pasangan ya. Nah, jadi mungkin saja dia memberikan alasan sibuk di pekerjaan, sibuk di hobi dia, atau sibuk dengan teman-temannya atau siapapun itu atau apapun ya. Yang pastinya di sini kamu merasa kurang dihargai atau merasa tidak diprioritaskan di hubungan kamu dengan dia ini ya. Nah, jadi ini yang membuat terkadang kamu merasa sebenarnya dianya serius atau tidak, tulus atau tidak, dan menganggap kamu ini seorang yang berarti atau tidak ya.
Nah, di akhir hubungan ini kelihatannya ya, kelihatannya sebagiannya ini memang sebuah hubungan yang akan berakhir ya. Nah, sorry to say karena ini yang terlihat di kartu, hubungan ini sebenarnya hubungan yang memang tidak dilandasi dengan sebuah ketulusan ya. Karena terlihat di sini ada kartu Magician, di mana ini juga cerita tentang pemanfaatan dan sebuah hubungan yang hanya singkat ya. Jadi sesuatu hal yang memang, tidak serius, bahkan hanya hanya ini ya, penuh dengan hal-hal yang ya bisa menguntungkan pihak dianya ya. Jadi ketika bersama dengan kamu ya karena ada maunya, karena ada pemanfaatan yang bisa diambil, dari kamu ya, ada keuntungan untuk dirinya dan, ya mungkin pada saat itu ya dia berlaku sangat manis kepada kamu ya. Tapi ketika dia tidak lagi membutuhkan kamu mungkin ya kembali lagi dia akan menghilang ya. Dan ini mungkin terjadi bukan hanya sekali 2 kali, tapi berulang, berulang, dan berulang. Dan terlihat di sini akhir hubungan ini sepertinya memang tidak akan bisa lama. Karena ya polanya ini akan terus berulang dan berulang ya. Nah, jadi untuk para sahabat Gemini, kamu yang sedang dekat dengan seseorang yang memberikan kamu kondisi hubungan seperti ini, mungkin kamu perlu melakukan ini ya, sebuah komunikasi dari hati ke hati dan tanyakan secara langsung tentang apa yang kamu rasakan ini ya. Dan dengarkan apakah dia juga ingin seperti yang berusaha memperbaiki hubungan. Nah, jika dia merasa, menyadari kalau dia kurang memperhatikan kamu atau kamu yang, kurang mendapat perhatian dari dia dan dianya mau berubah, nah mungkin tidak ada salahnya untuk memberi kesempatan lagi ya. Tapi jika dia juga diajak ngomong juga sulit, diajak berkomunikasi dari hati ke hati juga susah, bahkan tidak punya waktu terus, ya hubungan seperti ini pastinya akan sangat melelahkan ya. Dan kedepannya juga tidak menjamin dia akan berubah dan menghargai kamu, memprioritaskan kamu ya. Bahkan di awal hubungan saja sudah seperti ini ya, apalagi kedepannya ya. Nah, jadi mungkin para sahabat Gemini juga bisa mempertimbangkan dari sisi kamunya sendiri ya, jangan hanya secara perasaan karena kamu sudah mencintai dia, jadi bisa menerima dia dengan hal apapun yang dia lakukan termasuk hal yang merugikan kamu ya. Nah, jadi mungkin kamu bisa kembali berpikir lebih jernih, berpikir untuk masa depan kamu ya. Nah, jadi di sini kelihatannya sih memang hubungan ini tidak akan bisa berlangsung lama ya, karena kamu juga akan merasakan dia hanya memanfaatkan kamu ya. Di sini nanti mungkin kamu akan bisa tahu ya, bisa tahu dari apa yang dia lakukan ini kamu ada yang merasa dimanfaatkan, merasa diambil keuntungannya ya. Jadi ini juga yang akhirnya membuat kamu yang memutuskan untuk keluar dari hubungan ini ya. Nah, jadi jikapun ini hubungannya akan berakhir bukan karena dia yang mengakhiri, tapi para sahabat Gemini yang akan mengakhiri ya. Lalu di kartu selanjutnya, di sini sebuah hubungan yang juga mungkin sering yang udah putus nyambung lagi ya. Jadi hubungan yang putus nyambung ya. Nah, di sini mungkin, karena alasan kamu masih cinta, dia masih cinta, jadi untuk hal yang, mungkin sudah terjadi ya kita lupakan, kita mulai lagi dari awal ya. Dan ini terjadi bukan hanya sekali, 2 kali di hubungan, tapi bisa mungkin yang udah berulang-ulang ya. Dan sekarang ya akhirnya kamu juga merasakan sebuah ketidakjelasan ya, karena ya apa yang sudah menjadi komitmen kalian ya, mungkin ke depannya akan menjadikan hubungan ini lebih baik lagi, tidak lagi akan ada yang membicarakan tentang putus atau apapun itu, tapi akhirnya ya terulang dan terulang lagi ya. Banyak kekecewaan yang kamu rasakan di sini ya. Bahkan komitmen yang kalian bangun juga hancur semua ya, tidak ada yang dipenuhi, tidak ada yang diwujudkan. Bahkan di sini bukan hanya tentang komitmen yang hancur, tapi perasaan cinta pelan-pelan juga udah yang menipis atau berubah ya, berubah jadi tidak lagi seperti dulu ya, perasaan cintanya tidak lagi sebesar dulu. Mungkin juga bukan hanya tentang perubahan perasaan cinta, tapi perubahan dari berbagai hal. Perhatian atau mungkin, waktu untuk bertemu, segalanya juga banyak berubah ya di sini ya. Dan kamu merasa perubahan ini juga, memberikan kamu sebuah ketidakjelasan ya, hubungan ini harus dibawa ke arah mana ke depannya ya. Dan di sini ya kamu juga udah banyak merenung,
bahkan sebagian kamu juga udah merasa banyak sekali berkorban di hubungan dengan dianya ini ya. Dimana mungkin ketika muncul sebuah masalah, kamu yang berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan ini supaya kembali menjadi baik ya. Tapi ya sesudah baik kembali lagi mengalami sebuah kehancuran di hubungannya, jadi ulang dan berulang. Hal ini membuat kamu capek ya, sudah banyak pengorbanan yang kamu lakukan. Bahkan di sini kamu juga udah yang seperti berusaha berubah ya demi pasangan kamu, dan akhirnya ya kondisi ini membuat kamu yang sangat capek. Tapi pasangan kamu yang tidak berubah dan tidak yang menunjukkan ingin memperbaiki hubungannya. Jadi sebuah hubungan yang hanya diperjuangkan oleh sebelah pihak itu benar-benar sebuah hubungan yang berat ya. Nah, di sini akhir dari hubungan ini mungkin kamu sebagai pengambil keputusannya ya. Karena terlihat jelas di hubungan ini yang berusaha bertahan adalah kamu ya, sedangkan pasangan kamu ya bisa dikatakan dia sangat egois ya, bahkan melakukan hal apapun ya sesuai dengan apa yang dia inginkan saja, bahkan tidak memikirkan perasaan kamu. Dan di sini yang berkorban adalah kamu, berkorban perasaan, berkorban secara tenaga, berkorban secara pikiran, dan juga berkorban untuk waktu kamu ya. Nah, jadi sebenarnya hubungan ini akan seperti apa ujungnya, kamu adalah pencetus keputusannya ya. Kembali lagi di sini yang terlihat kamulah korbannya, kamulah yang memperjuangkan, dan yang kelelahan juga kamu ya. Dan jika kamu memang bisa terus-menerus berkorban di hubungan ini dan bisa merasa nyaman dengan hal-hal yang sering terjadi perubahan di hubungan ini, nah mungkin kamu bisa tetap bertahan di hubungan dengan dia ini ya. Tapi jika kamu merasa ini adalah titik titik kelelahan kamu, titik kesabaran kamu yang udah habis dan sudah terlalu banyak pengorbanan yang kamu lakukan di hubungan ini, nah mungkin udah waktunya juga kamu berbenah diri ya. Melihatlah jauh ke depan untuk masa depan kamu ya. Mungkin saja ke depannya bisa ada banyak lagi orang yang jauh lebih baik dari pasangan kamu saat ini yang akan kamu temui ya. Karena ya berada di satu hubungan tidak harus kita yang memperjuangkannya ya, tapi harus dua belah pihak. Dan di sini yang memperjuangkan hubungan ini cuman kamu ya, bahkan berulang-ulang kali. Dan keputusannya kembali lagi ada di tangan kamu para sahabat Gemini ya. Jika kamu merasa ini adalah sebuah pengorbanan yang layak kamu perjuangkan, mungkin kamu akan bisa terus bertahan di hubungan ini dan hubungan ini tidak akan berakhir ya. Tapi jika kamu merasa kamu sudah terlalu banyak mensia-siakan waktu kamu, perasaan kamu, dan ya tenaga kamu hanya untuk berusaha memperjuangkan hubungan ini sendirian, nah mungkin ini saatnya untuk kamu melangkah dan menuju ke ini ya, kehidupan kamu yang jauh lebih baik di depan sana ya. Nah, lalu di kartu selanjutnya, untuk para sahabat Gemini yang sedang berada di sebuah kondisi jenuh ya, jenuh di sebuah hubungan. Nah, hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang tidak jelas karena berulang kali mungkin ada banyak kehadiran pihak lain di hubungan yang kamu jalani dengan pasangan kamu saat ini ya. Dan ini lebih dari sekali atau dua kali ya, berulang dan berulang. Dianya yang menghadirkan pihak lain, atau mungkin ada banyak sekali gangguan pihak lain yang masuk di hubungan kamu dan pasangan ya. Dan ini sepertinya udah membuat kamu juga bosen dengan hubungan ini karena ya berulang-ulang terus seperti ini ya, dan mungkin juga sebelumnya udah pernah dibicarakan bersama dan juga udah ada komitmen di antara kalian, tapi ternyata hal ini terjadi dan terjadi lagi ya. Beberapa kali bahkan di sini kamu juga merasakan dikhianati ya secara perasaan pastinya ya, karena ada banyak orang ketiga yang hadir di hubungan kalian, bisa lebih dari sekali ya, bahkan beberapa kali. Dan ini membuat kamu seperti yang udah bosen dengan hubungan ini. Dan kalau dilihat dari kartu ini, kemungkinan besar ya kamu yang justru akan mengakhiri hubungan ini ya. Karena kamu udah merasa tersakiti banget, udah merasa yang tidak dihargai banget, bahkan seperti perjuangan kamu untuk memperbaiki hubungan di sini juga tidak dia hargai ya. Mungkin di awal pertama kalinya kamu menemukan dia membuat satu pengkhianatan kepada kamu. Nah, di sana mungkin kamu memaafkan ya.
Tapi terulang lagi untuk kedua kali dan mungkin kamu juga memaafkan, tapi untuk di ketiga kali, keempat kali mungkin di sini kamu udah lelah. Udah bosen dengan kondisi ini yang berulang-ulang dan di sini kamu yang justru akan mengakhiri ya. Walaupun bukan sekarang mungkin ke depannya kamu akan mengakhiri hubungan ini ya karena terlihat kamu udah cukup sakit hati diperlakukan tidak adil di sebuah hubungan ini ya. Dia yang terus-menerus menghadirkan pihak lain dan dia yang menyalahi komitmen di antara kalian ya. Jadi inilah akhir dari hubungan yang tidak jelas ini ya. Untuk para sahabat Gemini, dengan siapapun kamu, berhubungan saat ini dan kondisi ketidakjelasan seperti apapun yang kamu alami di sebuah hubungan, nah mungkin keputusannya sebenarnya bukan dari pasangan kamu atau dari pihak-pihak lain ya, tapi lebih ke keputusan dari diri kamu ya. Jadi berpikirlah untuk, lebih mencintai diri kita sendiri ya. Memang ketika mencintai seseorang itu ya seperti sebuah hal yang sulit ya kalau udah berbicara tentang perasaan ya, tapi kembali lagi belajarlah untuk lebih mencintai diri sendiri ya. Jadi ketika kita sudah bisa mencintai diri kita dengan seutuhnya, nah mungkin kita akan bisa lebih mencintai lagi orang lain ya. Untuk yang berada di kondisi tidak jelas mungkin kamu bisa melihat kembali untuk diri kamu ya, mana yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya. Dan kembali lagi jangan berharap pada sebuah hubungan di mana hubungan ini hanya kamu yang memperjuangkannya ya. Karena yang namanya sebuah hubungan harus ada timbal balik dari dua belah pihak. Oke, untuk para sahabat Gemini tetap semangat dan terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.